Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Srinita dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi Al-Islam Kemuhammadiyahan 3, yaitu tentang karya monumental umat Islam dalam bidang iptek. Baik teman-teman, ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu zaman kejayaan umat Islam dalam bidang iptek. Yang kedua ada sebab-sebab kemajuan umat Islam dalam bidang iptek. Yang ketiga ada sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang iptek. Dan yang terakhir yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang iptek. Nah, untuk selanjutnya silahkan disimak videonya ya teman-teman. Untuk poin pertama yaitu tentang zaman kejayaan umat Islam dalam bidang iptek. Teman-teman, umat Islam itu mengalami kejayaan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan pemerintahan Islam, yakni Daulah Khilafah Islamiyah di Madinah, di mana pada masa Khulafaur Rasyidin ini, tepat pada zaman Abbasiyah, umat Islam itu mengalami kejayaan teman-teman. Sampai-sampai orang Barat pun mengatakan bahwa umat Islam itu tidak mengenal pemisahan yang kaku antara ilmu pengetahuan, etika, dan agama. Adapun faktor-faktor pendukung yang memacu kejayaan umat Islam diantaranya ada tokoh-tokoh Islam yang sangat membantu pada saat itu, seperti Ibnu Sina yang fokus pada di bidang filsafat dan kedokteran, dan ada Ibnu Khaldun yang fokus dalam bidang filsafat dan sosiologi. Baik teman-teman, untuk poin kedua yaitu sebab-sebab kemajuan umat Islam dalam bidang iptek. Pada saat itu, orang Barat tengah tertidur lelap dalam buayan teosentrisme, sehingga umat Islam pada saat itu bangkit dalam segi intelektualnya dan segi kulturalnya, sehingga umat Islam mengalami kemajuan yang sangat spektakuler. Nah, adapun faktor pendukung dalam kemajuan umat Islam menurut Arif secara umum, yang pertama adalah kemajuan dalam keimanan dan mempraktikkan ajaran Islam, sehingga melahirkan individu-individu yang sangat unggul pada saat itu. Yang kedua yaitu motivasi agama. Yang ketiga ada faktor-faktor ekonomi. Yang keempat ada faktor sosial politik. Dan yang terakhir ada faktor pendukung dan perlindungan penguasaan pada saat itu. Jelas karena ada faktor pendukung, umat Islam pada saat itu mengalami masa kejayaan yang sangat pesat. Ketiga yaitu sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang iptek. Umat Islam mengalami pemunduran itu sekitar pada abad ke-10. Nah, adapun faktor-faktor yang memicu terhadap kemunduran umat Islam, yang pertama itu orang Barat mulai sadar akan arti pentingnya penguasaan dalam Islam. Dan yang kedua, kan pada umumnya orang Barat itu beragama Nasrani. Mereka itu beranggapan bahwa agama Nasrani itu bisa loh sama seperti agama Islam. Namun tidak demikian, mereka malah menjadi sekuler gitu. Antara iptek dan agamanya itu berjalan masing-masing. Dan yang ketiga, orang Barat menemukan benua baru. Jelas, aset perdagangan di Islam itu menurun pada saat itu. Ketika biasanya di Mesir dan Syria itu banyak pengunjung dari India contohnya, atau dari Eropa. Namun ketika orang Barat menemukan benua baru, perdagangan di sana itu mengalami pemunduran gitu. Jadi sepi gitu. Nah, yang keempat yaitu orang Barat menghancurkan observatorium umat Islam, sehingga umat Islam itu kehilangan pengetahuannya dan pengamatan. Untuk poin terakhir yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam bidang iptek.
setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, ada faktor kemajuan umat Islam, kemudian ada faktor kemunduran umat Islam. Nah, untuk saat ini, bagaimana sih caranya kita sebagai umat Islam agar umat Islam itu tidak mengalami kemunduran? Nah, ada upaya-upaya penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, umat Islam itu harus memperlakukan sistem pendidikan dengan baik. Mengapa demikian? Karena jika umat Islam itu memiliki bekal dengan pendidikan yang baik, maka umat Islam akan kuat dalam segi apapun. Mereka akan menentang segala asumsi-asumsi negatif yang masuk ke umat Islam. Seperti itu. Dan pendidikan juga akan memacu kebangkitan umat Islam tetap terjaga. Umat Islam akan memiliki akhlak yang baik jika berpendidikan yang tinggi, kemudian akan beretika dengan baik dan berakhlakul karimah dengan baik. Seperti itu. Itu poin pentingnya. Dan yang kedua, ilmu-ilmu umum diusahakan masuk ke sekolah-sekolah Islami seperti sekolah diniyah. Nah, itu boleh diselipkan ilmu-ilmu umumnya. Karena apa? Ilmu agama penting, teman-teman. Ilmu umum juga penting. Jadi harus seimbang gitu. Percuma jika kita mengetahui ilmu agamanya aja, ilmu umumnya tidak, otomatis nanti kita akan tergoda atau kita akan termasuki oleh pemikiran-pemikiran negatif di luar sana gitu. Begitupun sebaliknya, ketika ilmu umum kita punya tapi ilmu agama kita tidak punya, itu juga percuma sekali. Nah, maka dari itu ilmu umum dan ilmu agama itu harus diterapkan saat dini secara seimbang agar umat Islam tidak terbelakangi gitu, tetap maju dalam segi pendidikannya. Dan yang terakhir, pelajar-pelajar juga harus dikenalkan dalam bidang iptek, teman-teman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengapa demikian? Karena semakin majunya zaman, semakin canggihnya juga teknologi. Di sini harus diperhatikan gitu. Jika umat Islam atau pelajar-pelajar Islam itu tidak mengetahui teknologi pada saat ini, itu cenderung akan jauh gitu, terbelakang di belakang. Seperti itu, teman-teman. Jadi pentingnya pendidikan dan ilmu agama serta ilmu umum dalam kebangkitan kembali umat Islam itu sangat penting di sini. Baik teman-teman, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf, masih banyak sekali kekurangan, mohon dimaklum. Semoga ilmunya bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.